memberikan kita kehidupan. Semasa kecil kita dididik sama mereka, sehingga kita diberikan tempat teduh yang nyaman di dalam rumah. Nah, begitu juga sekarang ini kondisinya. Indonesia itu harus bisa menghargai orang tua dan para pejuang dan para leluhur. Bukan untuk ibarat bilang untuk disembah, untuk menyembah kepada mereka, bukan. Dihargai. Begitu juga ketika Anda nanti ada di rumah orang tua, hargai orang tua. Kalau Anda bisa menghargai orang tua, begitu Anda pun menjadi orang tua, anak Anda akan menghargai anak Anda akan menghargai Anda juga sebagai orang tua, karena didikan yang benar. Sama, akhirnya kembali kepada pengerucutannya adalah spiritual. Ya, kalau tujuan spiritual itu adalah baik untuk bisa menyatukan, menemukan satu tempat, satu titik, ya kan? Ya, sekarang itu kalau memang ragu-ragu dan simpang siur kemana, ya nggak apa-apa, sebenarnya kita bersatu aja di sini gitu. Memang zamannya sekarang seperti itu. Daripada anak-anak sekarang, yang sekarang ini, saya mau katakan jujur aja ya, Indonesia sekarang itu sebenarnya lagi dijajah. Lagi dijajah. Dijajahnya dengan apa? Satu, dengan teknologi. Ya, memang teknologi itu ada yang kecerdasan, ada juga yang sifatnya negatif. Tapi anak-anak Indonesia ini kebanyakan yang mengambil daripada istilahnya mengadopsinya itu kebanyakan yang negatif, saya bilang. Bukan kecerdasan kayak gitu. Contohnya aja, bagaimana dengan menampilkan, semuanya mau jadi YouTuber, semuanya mau jadi TikToker kayak gitu. Tapi tidak bisa menilai tujuannya buat apa ini kayak gitu. Kalian disibukkan dengan itu tuh untuk kalian tidak mempelajari dan tidak mengerti arti daripada jati diri bangsa. Itu yang sebenarnya. Kalian dibikin terlena dengan teknologi ini agar kalian paham atau tidak pahamnya kalian itu, kalian akan tergelincir tidak mengingat daripada tujuan hidup kalian yang sebenarnya, sehingga kalian itu tidak boleh cerdas. Saya kasih tahu, kalian itu nggak boleh cerdas, nggak boleh pintar. Kalau pintar kalian itu bakal banyak yang dirugikan. Memang itu gitu. Maka kalian itu didoktrin untuk mencari angka. Nah, makanya saya sering bilang, rahasianya memang di angka. Hidup kalian itu rahasianya di angka. Kalian itu mengejar itu semua adalah angka. Angka yang memang sudah didoktrin dari dulu, gitu. Nah, contohnya, ibarat angka, kenapa? Kang Surya kalau saya tanya, ya seperti yang saya sebut kemarin, Kang. Saya buka sedikit ya, Kang, ya, nggak apa-apa ya, di sini ya. Nah, jadi Kang Surya kalau saya tanya, Kang, berapa isi daripada tabungan Akang atau isi dompet Akang? Akang nggak akan cerita sama saya itu berapa isinya. Itu rahasia, kan itu ya. Tetapi karena dirahasiakan itu, karena kita dibiasakan oleh angka. Jadi apapun yang dilakukan dalam kehidupan sekarang, apalagi anak-anak muda itu, semuanya mengejar angka. Yang mereka kejar itu adalah angka. Jadi semua orang-orang ini bertujuannya bagaimana cepat sukses, kemudian mereka bisa membeli ini dengan gaya hidup yang mewah, kemudian kalian bisa hedonis dengan gaya-gaya kalian, apalagi pemerintah sekarang, ya kan? Pemerintah sekarang itu mana ada edukasinya seperti itu. Maka semua orang itu jadi apa? Jadi betul-betul dikejar angka. Contohnya aja apa? Nggak ada duit pinjol tuh. Pinjol nggak perlu sekarang itu pakai anggunan. Kan kayak gitu. Ini kalau kayak saya bongkar, Kang, lebih gawat lagi ini sebenarnya. Tapi belumlah saat ini ya. Nah, jadi tujuan saya itu sekarang itu untuk spiritual juga. Ini sudah satu tempat, satu wadah. Ayo bergabung di sini. Yang tujuannya cuma satu, sepanjang niat kita baik dan tujuan kita baik untuk bangsa dan negara ini, kita runtuhkan ego kita, keangkuhan kita. Jangan dipertahankan. Kalau mau jadi pemimpin, kalau ingin menjadi seorang pemimpin di Indonesia ini, tidak semua bisa menjadi pemimpin. Tetapi ketika kita bisa meruntuhkan keangkuhan dan keegoan kita, diri kita masing-masing, artinya kita sudah bisa memimpin diri kita. Ya, memimpin diri kita. Makanya kalau jadi pejabat aparatur negara, oknum-oknum yang menjadi pejabat sekarang itu sebenarnya satu kuncinya. Pimpinlah diri sendiri dulu. Kalau bisa memimpin diri sendiri, berarti sudah bisa memimpin orang banyak. Betul nggak, Kang ya?
Kuncinya memimpin diri sendiri dulu. Artinya kita harus bisa menahan diri, menahan nafsu, bisa mengimbangi daripada nafsu kita, sehingga terjadinya balance, keseimbangan. Itu baru sempurna. Dalam hidup itu harus bisa mengimbangi keinginan pribadi dengan keinginan orang banyak. Artinya itu ada dalam diri kita. Kalau diri kita ini bisa kita seimbangi, wajar kita menjadi seorang pemimpin. Wajar, pantas. Karena apa? Karena kita sudah bisa menahan diri kita, tidak terlampau dengan keinginan kita yang tidak sesuai, yaitu dengan hati nurani. Bagaimana ceritanya kalau seorang pemimpin dengan nafsunya dibawa sehingga tidak memperdulikan rakyatnya. Tapi kalau seandainya kita bisa memimpin diri kita, kita otomatis bisa mengimbanginya. Mengimbangi dalam artinya kalau kita seorang PNS, ya udah kita tahu itu rezeki kita. Kan kayak gitu. Karena kalau tidak mau lebih, ya jangan jadi PNS kayak gitu loh. Ya kan? Maksudnya kalau mau jadi aparatur negara itu, ya tahu gajinya sekian, ya artinya setiap bulannya sekian dapatnya. Kalau pengen kaya, ya jangan jadi PNS, tapi jadilah seorang pengusaha. Karena tidak akan ada batasannya untuk menjadi pengusaha itu, untuk mendapatkan satu harinya itu 100 juta satu hari, atau 1 M satu hari, 3 M, itu tidak ada batasannya bagi seorang pengusaha. Tapi kalau seorang PNS, tetap gajinya seperti itu. Jadi, tolong bedakan ketika kebutuhan Anda, keinginan Anda menjadi PNS, berarti udah tahu tuh kapasitasnya adalah satu harinya berarti gajinya sekian, satu bulannya 8 juta misalnya, dibagi satu harinya 30 hari berapa. Itu yang udah kita pahami. Kalau ketika kita ingin menjadi PNS, tapi kalau kita ingin menjadi orang kaya yang benar, jadi pengusaha, bos. Ya. Jangan jadi PNS. Kalau Anda seorang PNS ingin menjadi orang kaya, kecuali keturunan Anda sudah kaya, tapi kalau Anda ingin kaya jadi seorang PNS, Anda akan lari daripada konteks, daripada apa? Pelayanan kepada masyarakat. Kan begitu ya? Ya kan? Itu yang terjadi. Jadi ibarat bilang itu, apa yang kita kerjakan itu tahu daripada konsekuensinya. Oke. Nah, kalau saya mau tanya juga nih, Kang. Bagaimana caranya kita ini bisa saling memahami antara spiritual satu dengan spiritual yang lain, walaupun kita dalam ilmunya itu beragam ya. Mungkin ada aliran ini dan itu. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan, ayo bareng-bareng menyatukan dan kita hidup ini, kembalikan lagi jati diri bangsa ini yang sudah diobok-obok nih oleh bangsa-bangsa lain melalui baik politiknya, baik dari agamanya, baik dari politik perekonomiannya. Nah, padahal kalau kita hidup sebenarnya semua itu udah tahu kalau bumi Nusantara ini bumi yang kaya, yang subur, tetapi kita hanya tahu saja nih, tidak ingin tahu lebih dalam dan bagaimana kita itu mempelajarinya dan menggali apa yang ada di bumi Nusantara ini. Seperti itu sangat banyak ini kekayaan bumi Nusantara ini. Nah, selama ini kan spiritual itu hanya berpandangan hanya sisi gaib saja. Nah, bagaimana kita itu supaya intelektual yang kita miliki itu bersama-sama ini adalah kita semakin merucut, jangan malah semakin melebar nih. Merucut dalam ini sesuai janji-janji yang sudah tertulis untuk zaman keemasan Nusantara ini. Nah, ini yang perlu kita bangun bersama di sini nih. Monggo, seperti apa dan bagaimana ini untuk semuanya ini. Monggo. Oke, jadi kembali saya sampaikan tadi ya, kalau untuk spiritual itu ya kuncinya sebenarnya hilangkan keangkuhan dan keegoan. Itu sih, ya kan? Kalau ini arahnya sudah jelas, niatnya itu untuk bersatu untuk Indonesia, ya di sini tempatnya kayak gitu. Tapi ya kadang-kadang dibilang spiritual juga bukan bilang apa, spiritual juga bikin sebegitu banyak spiritual dan segala macam, tidak ada ibarat bilang itu mereka bisa bersatu kayak gitu. Buat apa? Kayak gitu loh. Tapi ya saya bilang, Kang, saya ketemu sama Akang kemarin pertama untuk bicara komunikasi, dan yang kedua komunikasi kan langsung ketemu ya Kang ya, ya kan?
Artinya saya memang selektif, saya jeli. Harus kemana saya sampaikan bahwasanya kita punya pemikiran itu bisa tersalurkan, gitu. Dengan ibarat bilang itu tidak, kalau mungkin kalau saya mungkin kalau bahasanya untuk mencari uang, mencari pendapatan, ya bisa saja saya buka YouTube sendiri kayak gitu kan. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Karena bagi saya itu ya bukan segala sesuatunya itu bertujuan untuk uang, tapi bagaimana Indonesia ini ke depan. Anda tidak bisa berpikir untuk diri orang lain lah, anak-anak lain kayak gitu, anak-anak bangsa lain. Tapi minimal saya bersuara saat ini, berpikirlah, bersikaplah kepada untuk ketentuan hidup saya selanjutnya. Ketentuan hidup saya selanjutnya adalah memperjuangkan hak-hak anak saya pribadi lah. Contohnya seperti itu. Kenapa bisa saya sampaikan saat ini seperti itu? Kalau negara ini tidak memikirkan anak saya, atau siapapun tidak memikirkan anak saya bagaimana selanjutnya di masa yang akan datang, ya minimal saya memikirkan keturunan saya saat ini, gitu. Secara pribadi saya. Tapi pada posisinya sama, spiritual juga itu sedang memikirkan bagaimana keturunan anak-anaknya di masa yang akan datang. Gak apa-apa, yang berkomentar itu ibarat bilang itu berkomentar, ya nggak ada masalah berkomentar. Tapi yang saya sarankan ya kalau berkomentar yang baik-baiklah, punya bahasa yang baik, yang punya etika. Karena apa? Leluhur kita itu, Allah itu memilih Indonesia ini sebagai hajatannya itu, Nusantara itu, lantaran etika dan leluhur kita punya etika, ya. Bahasa yang baik, yang ramah. Jadi di masa sekarang itu, bahasa-bahasa yang baik dan ramah itu adalah keseimbangan di dalam kehidupan kita di Indonesia saat ini. Kalau ibarat bilang itu, nah ini ada yang komen nih, yang jadi pemimpin pendatang wilayah giliran korupsi kabur mau nyesat. Ya iyalah, tapi nanti kita bahas ya, kita kulitnya pelan-pelan dulu ya. Ya, saya baca sedikit-sedikit aja. Tapi itu poin-poin di garis besar itu kita akan merujuk ke sana nanti untuk membahasnya. Tapi yang sesuai dengan pembicaraan dari yang ini, yang saya sampaikan dengan Kang Surya ini, pertanyaannya itu saya jawab dulu gitu, ya kan? Jadi spiritual itu kembali dulu cari di sini tempatnya. Kalau menurut saya itu di sini tempatnya. Kalau yang paling selektif itu saya, Kang, ya kan? Ya kan? Ya kan? Bagaimana kita bertemu itu kemudian saya mau pastikan bahwasanya jalan saya ini, tempat wadah saya ini untuk berkomunikasi itu tepat kayak gitu ya, Kang. Ya kan? Tidak sembarangan aja menerima kayak gitu. Yang pada akhirnya orang juga ternyata seperti ini, maka saya setuju kayak gitu, untuk membuka diri kayak gitu, untuk menyampaikan cara berpikir saya yang sebenarnya bagaimana kayak gitu, ya kan? Ya. Jadi ibarat bilang itu spiritual sekarang itu, ayo bersatu. Kalau mau bersatu itu di sini tempatnya, karena di sini itu ada sejarahnya. Jadi kita tuh ada sejarah. Jadi kita mengulas kembali sejarah ke awal kayak gitu loh, ya kan? Bahwasanya ini adalah sejarah. Dan kemudian tadi ya kan, tolong diruntuhkan keangkuhan dan keegoan masing-masing.